Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita mulai pembelajaran matematika di kelas 9 untuk semester 1. Materinya yaitu 1. Perpangkatan dan bentuk akar, 2. Persamaan dan fungsi kuadrat, 3. Transformasi, dan 4. Kekongruenan dan kesebangunan. Baiklah, kita mulai materi yang pertama, yaitu perpangkatan dan bentuk akar. Nah, ini kompetensi dasarnya ya. Nanti kita menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bulat, dan bentuk akar serta sifatnya. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Nah, kita belajar bilangan berpangkat. Perpangkatan itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N. Artinya A kali A kali A kali A sebanyak N kali, dengan N-nya bilangan bulat positif. Contohnya, ini ada perpangkatan 3 ya. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu bisa kita tulis dalam bentuk pangkat menjadi 3 pangkat 5, karena ini dikalikannya sebanyak 5 kali. Jadi kita tulisnya 3 pangkat 5. Nah, 3 ini disebutnya bilangan pokok atau basis, sedangkan 5 ini disebutnya pangkat atau eksponen ya. Jadi cara menuliskan bilangan perpangkat seperti ini. A pangkat N, A-nya bilangan pokok atau basis, N-nya bilangan pangkat, N-nya pangkat atau eksponen. Nah, ini nulis pangkat di atas ya dan lebih kecil. Oke, kita lihat contohnya. Contoh menuliskan perpangkatan. Yang pertama, nyatakan perpangkatan berikut ke dalam bentuk perkalian berulang. 5 pangkat 2. Coba tuliskan dalam perkalian berulang, yaitu 5 kali 5. Sebanyak 2 kali ya dikalikannya karena pangkatnya 2. Contoh lain, 1/2 pangkat 3 berarti 1/2 kali 1/2 kali 1/2 sebanyak 3 kali ya. Nah, ini contoh yang ada negatifnya. Negatif 1/2 pangkat 3 berarti negatif 1/2 dikali negatif 1/2 dikali negatif 1/2. Jadi ini bilangan pokoknya negatif 1/2. Kalau yang ini bilangan pokoknya 1/2 ya. Nah, sekarang kebalikannya, dari perkalian berulang menjadi pangkat. Negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2, coba tuliskan dalam perpangkatan, yaitu menjadi negatif 2 pangkat 3. Ini dikalikannya sebanyak 3 kali, jadi pangkatnya pangkat 3. Contoh lagi, 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5 kali 1/5. Itu menjadi 1/5 pangkat 5, karena ini dikalikannya sebanyak 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, contoh yang lain. Nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan basis 2. 8, contohnya 8 itu 2 pangkat berapa ya? Ya, betul ya. 8 itu 2 pangkat 3. Ya, 2 kali 2 kali 2 itu hasilnya 8. Contoh lain, ini sekarang basisnya 5. 125. Coba 125 itu 5 pangkat berapa? Ya, 5 pangkat 3 ya. Nah, itu contoh yang pertama, menuliskan perpangkatan. Sekarang kita lanjutkan. Contoh kedua yaitu menghitung nilai perpangkatan. Kalau tadi hanya menuliskan perkalian berulang dan pangkatnya, nah sekarang dicari hasilnya. Tentukan nilai atau hasilnya. Min 2 pangkat 3 itu berapa hasilnya? Yaitu min 2 kali min 2 kali min 2. Min 2 kali min 2 itu 4. 4 dikali min 2 jadi min 8 ya. Jadi hasilnya min 8 atau negatif 8. Sekarang negatif 2 pangkat 4 berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya negatif 2 kali negatif 2 itu 4. 4 dikali negatif 2 itu negatif 8. Dan negatif 8 dikali negatif 2 itu 16. Jadi hasilnya 16.
Nah, sekarang ini 2 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 2. Kita cari satu-satu dulu ya. 2 pangkat 3 itu 8, kemudian ditambahkan 5 pangkat 2 itu 25. Jadi 8 tambah 25 sama dengan 33. Jadi hasilnya 33. Selanjutnya, selanjutnya ini ada yang tanda kurung, ada tanda kurung ya. 3 tambah 2 dalam kurung dikalikan 5 pangkat 2. Nah, mana dulu yang dikerjakan? Yang dikerjakan tentunya yang di dalam kurung dulu. 3 tambah 2 itu 5. Kemudian kalikan dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu 25. Jadi hasilnya 125. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak ada tanda kurung? Nah, ini tidak ada tanda kurung ya. Contohnya masih sama. Mana dulu yang dikerjakan kalau tidak ada tanda kurung? Tentunya yang dikerjakan adalah pangkat dulu. Yang ini pangkat dulu, kemudian kali, baru tambah terakhir ya. Jadi ini kita tuliskan lagi 3 tambah 2 kali. Nah, ini dulu kerjakan 5 pangkat 2, 25. Setelah itu tambah dulu atau kali dulu? Kali dulu ya. Jadi di sini 3 ditulis lagi tambah 2 kali 5 itu 50. Nah, baru terakhir sekarang ditambahkan 3 tambah 50, 53. Nah, berbeda ya. Yang pakai tanda kurung dengan yang tidak tanda kurung, tidak ada tanda kurungnya, itu hasilnya berbeda. Nah, sekarang kita lihat contoh lagi. 4 pangkat 3 dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2. Mana dulu yang dikerjakan? Pangkat dulu ya. 4 pangkat 3 itu 64, kemudian dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2 itu 9. Sesudah itu bagi dulu atau tambah dulu? Bagi dulu ya. 64 dibagi 8 itu 8, kemudian tambahkan dengan 9, jadi hasilnya 17. Nah, itu contoh menghitung nilai perpangkatan. Nah, kita lihat catatannya. Kalau ada tanda kurung, maka dahulukan operasinya yang di dalam kurung. Seperti ini tadi ya. Ini yang kita kerjakan yang tanda kurung dulu. Nah, kalau tidak ada tanda kurung, maka urutan operasi yang didahulukan yaitu pangkat dan akar pangkat, kemudian kali dan bagi, terakhir tambah dan kurang. Jadi yang pertama itu pangkat dulu ya, baru kali dan bagi, dan terakhir tambah dan kurang. Nah, itulah pembelajaran tentang perpangkatan. Sampai bertemu kembali di pembahasan selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.